Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 112. Bab 566. Melawan Yao Sheng. Putaran kedua kompetisi ini berlangsung dengan tingkat kemeriahan yang jauh melebihi tingkat kemeriahan pada pertandingan eliminasi hari pertama. Kebanyakan orang yang mampu mencapai titik ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun, meski dengan kekuatan besar, mereka harus berusaha sekuat tenaga jika ingin meraih kemenangan. Beberapa dari mereka bahkan akan bertarung sampai kedua pesaing terluka parah sebelum salah satu dari mereka untungnya mendapatkan kemenangan yang lemah. Mengikuti perkembangan penuh dari putaran kedua kompetisi, para pesaing di stadion muncul satu demi satu. Setelah pertandingan yang sangat sengit berakhir, ada satu yang bersukacita sementara yang lain berakhir dengan kesedihan. Xiao Yan menatap Wu Hao di arena yang sedang ditekan oleh lawannya sampai terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan, dan tidak bisa menahan nafas. Wu Hao bisa dianggap kurang beruntung hari ini. Lawan yang dia tarik dari undian sebenarnya adalah ahli dalam 10 besar, peringkat kuat. Dengan celah semacam ini yang dekat dengan kelas penuh, Wu Hao secara bertahap jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan meskipun dia telah berusaha sekuat tenaga untuk bertarung. Pada saat ini, kendali situasi pada dasarnya sepenuhnya ada di tangan lawannya. Sudah lumayan kalau Wu Hao mampu mencapai titik ini. Jika dia bertemu lawan peringkat 20-an, dia mungkin bisa melawannya. Namun, dia benar-benar sangat tidak beruntung untuk benar-benar bertemu lawan dalam 10 besar, peringkat kuat. Namun, saya pikir dengan karakter Wu Hao, dia tidak akan merasa banyak menyesal bahkan jika dia dikalahkan oleh tangan lawannya. Sun Er menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum saat dia berbicara. Iya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Sejak awal Wu Hao tidak bersaing dengan tujuan berada di 10 besar. Niat utamanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar adalah untuk berdebat dengan para ahli sejati di Akademi Dalam. Saat ini, lawannya telah benar-benar memenuhi harapannya ini. Karenanya, dia tidak akan sedih bahkan jika dia kalah. Sebaliknya, Xiao Yan Gege, kamu harus berhati-hati terhadap Yao Sheng. Orang ini juga sedikit merepotkan. Anda harus berhati-hati saat melawannya. Sun Er mengingatkan dengan suara lembut. Anda bisa yakin. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia pernah bertukar pukulan dengan Yao Sheng. Selain itu, Lin Xiuya juga memberinya beberapa tip. Oleh karena itu, Xiao Yan sangat memahami Yao Sheng, dan tentu saja tidak akan meremehkan Yao Sheng. Ada 24 pesaing di seluruh arena. Dengan kata lain, akan ada 12 orang yang tersisa setelah pertandingan hari ini. Menurut aturan khusus kompetisi besar, 6 orang akan dipilih secara acak untuk menentukan nama 10 besar yang akan saling berhadapan. Pemenangnya akan beruntung bisa masuk 10 besar bersama 6 orang beruntung lainnya. Sun Er berbicara dengan lembut. Dengan kata lain, bukankah 6 orang lainnya yang tidak terpilih bisa masuk 10 besar tanpa bertarung habis-habisan? Xiao Yan langsung tercengang saat mendengar ini. Dia berkata, bukankah ini sedikit tidak adil bagi 6 orang lainnya yang dipilih dan harus bertarung habis-habisan? Hehehehe, di manakah akan ada hal yang benar-benar adil? Apalagi, siapa di antara mereka yang bisa masuk babak final yang tidak memiliki kekuatan untuk masuk 10 besar? Ketika seseorang memiliki kekuatan, seseorang secara alami membutuhkan sedikit keberuntungan. Sun Er menjawab dengan senyum manis. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan berkata, dengan 6 orang yang bersaing, hanya akan ada 3 pemenang. Menambahkan 6 orang yang tidak bertarung, sepertinya masih ada 1 yang hilang, kan? Sun Er tertawa pelan sambil berkata, kamu telah melupakan Xian yang mengatakan bahwa dia akan melindungimu. Dengan kekuatannya, sepertinya tidak ada yang bisa menyentuh tempat nomor 1-nya. Xiao Yan terkejut. Dia segera tersenyum dan mengangguk. Dia benar-benar lupa tentang anak kecil yang penting ini. Xiao Yan menoleh dan mengalihkan pandangannya kembali ke arena. Dia tanpa sadar tertawa pahit. Pada saat ini, Wu Hao sudah sepenuhnya ditekan oleh lawannya sampai dia tidak memiliki kekuatan lagi untuk membalas. Dalam salah satu tabrakan antara Douki yang kuat yang menutupi tubuhnya langsung hancur. Serangan lawannya tidak terlalu ganas, dan hanya menunjukkan beberapa upaya untuk cukup mengejutkan Wu Hao keluar dari arena.
Wu Hao bertindak cukup lugas setelah tubuhnya terlempar dari arena. Dia menangkupkan tangannya ke arah pemenang di atas panggung sebelum menggosok bagian tangannya yang memar. Dia membuka mulutnya dan tertawa ketika dia kembali ke platform yang tinggi. Orang itu sangat kuat. Dia memang layak menjadi 10 besar di peringkat kuat. Saya menggunakan semua taktik saya, tetapi hanya mampu menahan 30 pertukaran di tangan pihak lain. Terlebih lagi, ini adalah hasil setelah lawanku menunjukkan belas kasihan. Wu Hao berseru kepada Xiao Yan dan yang lainnya di peron tinggi. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Yan tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya saat dia melihat ekspresi nyaman orang itu. Orang ini sebenarnya sangat bersemangat meski dipukuli dengan cara ini. Hehe, itu hanya luka fisik. Saya akan baik-baik saja setelah istirahat selama beberapa hari. Wu Hao melambaikan tangannya dengan sikap tidak peduli. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba mendengar suara lama dari kursi juri. Pertandingan berikutnya, nomor 7. Tampaknya sekarang giliranmu untuk pergi dan bertarung? Wu Hao terkejut saat mendengar kata-kata yang dikirim dari platform tinggi. Segera, dia mendorong Xiao Yan saat dia berbicara dengan tawa. Xiao Yan juga mendengar suara itu. Dia agak tertegun. Tidak disangka bahwa itu akan menjadi gilirannya secepat itu. Dia perlahan menoleh dan mengalihkan pandangannya ke platform tinggi di sisi yang berlawanan. Yao Sheng juga tertegun. Wajah femininnya segera ditutupi oleh senyum gelap. Orang itu sangat sombong. Wu Hao meringkuk mulutnya, menepuk bahu Xiao Yan, dan berkata, sebaiknya kamu tidak kalah. Jika tidak, orang itu kemungkinan besar akan sangat mempermalukan Anda karena karakternya. Tenang, dia tidak akan mendapat kesempatan. Tatapan Xiao Yan menatap pada tatapan gelap dan dingin yang dilirik Yao Sheng saat dia berbicara dengan senyum dingin. Xiao Yan, lebih baik kamu tidak kalah. Tawa lembut terdengar dari tempat yang tidak terlalu jauh. Xiao Yan berbalik dan melihat hanya untuk menemukan bahwa itu adalah Lin Xiuya dan yang lainnya. Sebagai fokus perhatian, kata-kata Lin Xiuya secara alami menyebabkan banyak tatapan pada platform tinggi ditembakkan ke tubuh Xiao Yan. Dari kata-kata ini, tampaknya orang berikutnya yang muncul adalah Xiao Yan. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Lin Xiuya dan yang lainnya. Jari-jarinya dengan lembut menempel di tanah dan cahaya perak samar terbentuk di bawah kakinya. Raungan menggelegar rendah dan dalam terdengar saat bayangan hitam tiba-tiba muncul di arena. Semua orang di galeri tontonan terkejut saat mereka melihat Xiao Yan yang muncul di arena. Wajah mereka segera dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Setelah pertarungan sengit dengan Bai Cheng kemarin, tidak ada lagi orang yang meremehkan kekuatan Xiao Yan. Saat ini, mereka merasa mata mereka akan berpesta ketika mereka melihat Xiao Yan muncul. Dia cukup cepat untuk turun ke arena. Liu Fei mengungkapkan senyum dingin saat dia berdiri di sisi lain platform tinggi menatap Xiao Yan yang muncul di arena. Dia mengerutkan bibirnya dengan jijik dan menoleh ke Yao Sheng yang sedang mengasah korengnya. Dia berkata, jika kamu kalah dari orang itu, jangan muncul di sampingku di masa depan. Sudut mulut Yao Sheng terangkat. Kekejaman muncul di wajah femininnya. Kamu bisa yakin bahwa aku akan mengalahkan orang itu sampai dia berlutut untuk memohon belas kasihan di depan semua orang. Liu Fei tersenyum puas saat mendengar Yao Sheng mengatakan ini. Dia tidak memiliki banyak keraguan atas kekuatan yang terakhir. Matanya yang cantik menatap ke arah wanita muda berpakaian hijau di sisi yang berlawanan dan dengan kejam berbicara di dalam hatinya. Pelacur kecil, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menjadi begitu sombong setelah Xiao Yan dikalahkan. Hati-hati. Xiao Yan bukanlah lawan biasa. Liu Qing, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup sedikit mengernyit. Dia membukanya, menatap Yao Sheng, yang hendak masuk ke arena, dan berbicara dengan suara yang dalam. Ketua, Anda bisa yakin. Sampah semacam ini tidak layak untuk intervensi pribadi Anda. Saya, sendiri, sudah cukup. Senyuman gelap dan dingin tergantung di sudut mulut Yao Sheng. Dia menyimpan dendam di hatinya sehubungan dengan bagaimana Liu Qing sangat menilai Xiao Yan. Sekarang mereka akhirnya bisa saling berhadapan, dia ingin memberitahu Liu Qing bahwa orang ini hanyalah macan kertas yang akan pecah dengan tusukan. Tidak perlu takut padanya. Saat kata-katanya jatuh, Yao Sheng melompat turun dari platform tinggi.
Saat dia akan mendarat di arena, dua douki kehitaman melonjak keluar dari kakinya dan sangat mengurangi kecepatannya. Akhirnya, kakinya mendarat dengan lembut di tanah tanpa menimbulkan sedikit pun debu. Sebenarnya Yao Sheng dikatakan bahwa kekuatannya saat ini cukup untuk berada di peringkat 15 teratas dari peringkat kuat. Ini adalah saingan sejati. Tepat sekali. Yao Sheng jauh lebih kuat dari Bai Cheng. Pertandingan ini sepertinya akan menjadi tontonan yang bagus. Aku ingin tahu apakah Xiao Yan akan dapat terus maju. Saya tidak tahu. Douki dari Yao Sheng adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh para ahli di 10 besar, peringkat kuat. Sulit untuk melihat siapa yang akan kalah saat ini. Gelombang percakapan pribadi segera terdengar di galeri tampilan setelah penampilan Yao Sheng. Jelas, mereka merasa agak terkejut tentang pertarungan di antara mereka berdua. Sementara percakapan pribadi bergema di sekitarnya, tangan Xiao Yan perlahan meraih gagang penguasa Xuan berat di bahunya. Dia segera melambai dengan gerakan tiba-tiba. Penguasa berat itu terbang melintasi udara, membawa gelombang deras dari suara angin yang tajam saat kekuatan tak terlihat terayun ke tanah. Sebuah bekas luka samar muncul. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Tatapannya melirik ke arah feminin Yao Sheng yang memberinya senyuman dingin tanpa belas kasihan. Rasa dingin yang pekat yang sulit dirasakan perlahan terangkat di wajah Xiao Yan. Provokasi Yao Sheng yang berulang kali telah menyebabkan perasaan tidak enak terbentuk di hati Xiao Yan. Saat itu, dia juga meninggalkan kata-kata bahwa mereka akan melihat keahlian mereka yang sebenarnya di kompetisi besar. Sekarang mereka benar-benar bertabrakan, dia secara alami tidak akan menahan sedikit pun. Sungguh orang yang beruntung. Anda sebenarnya beruntung selama berada di sini. Namun, izinkan saya membantu Anda mengakhiri keberuntungan Anda. Cahaya gelap dan dingin menyinari mata Yao Sheng yang kecil dan padat. Dua belati hitam pekat menyala dan muncul. Panjang belati itu sekitar setengah kaki. Ada beberapa takik yang tampak aneh di tubuh pisau itu. Warna merah tua samar hadir di dalam takik. Itu seperti sesuatu yang terkoagulasi dari darah dengan jejak bau berdarah. Cahaya dingin yang menembus juga terkandung di bilahnya. Jika seseorang mengamatinya dengan hati-hati, seseorang akan dapat menemukan bahwa ujung bilahnya samar-samar mengandung warna ungu pucat yang sangat dingin. Dari penampilan ini, jelas bahwa racun yang fatal dioleskan di atasnya. Belati dengan cepat diputar ke berbagai busur di tangan Yao Sheng yang membuat orang lain terpesona. Itu seperti dua ular hitam berbisa yang sangat hidup dan menyeramkan. Wajah Xiao Yan tidak mengalami banyak fluktuasi karena kata-kata dingin Yao Sheng. Dia hanya melihat ke belakang sebelum mengarahkan pandangannya ke kursi juri, menunggu pertandingan dimulai. Melihat bahwa Xiao Yan sekali lagi bertindak dengan sikap acuh tak acuh yang dia benci, ekspresi Yao Sheng menjadi lebih gelap dan lebih serius. Kedua belati itu perlahan menyilang dan dengan lembut membelai satu sama lain. Percikan samar yang membawa kilau dingin yang pekat melesat keluar. Ada cukup banyak siswa di peringkat kuat yang menyadari konflik di menara penyulingan Ki Langit berkobar antara Xiao Yan dan Yao Sheng. Oleh karena itu, mereka semua bersemangat sekarang karena keduanya berhadapan satu sama lain. Pandangan mereka beralih ke dua orang yang tegang di arena. Su Qian perlahan berdiri. Tatapannya menyapu dua orang di arena. Sesaat kemudian, tangannya dengan lembut melambai, dan suara samar bergema di tengah tatapan antisipasi semua orang yang hadir. Pertandingan dimulai. Suasana seluruh stadion tiba-tiba meledak pada saat ini. Suara samar Su Qian seperti percikan yang menyulut laras mesiu, benar-benar memecah suasana tegang dan ditarik belati di arena. Ci. Yao Sheng secara alami adalah orang pertama yang melancarkan serangan di dalam arena. Douki kehitaman di tubuhnya tiba-tiba meletus, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan samar yang melintas ke arah Xiao Yan dengan cara yang seperti pencahayaan. Meskipun Yao Sheng sombong, harus dikatakan bahwa orang ini punya modal untuk menjadi sombong. Kecepatan ini saja sudah menyebabkan Xiao Yan sedikit terkejut. Belasan meter pendek itu tertutup dalam sekejap mata. Dalam waktu yang dibutuhkan semua orang untuk menarik napas, bayangan hitam yang kabur itu dengan paksa masuk ke dalam jarak dekat dari tubuh Xiao Yan. Segera, semua orang mengeluarkan keringat dingin di hati mereka. Dengan melihat senjata Yao Sheng, mereka tahu bahwa dia sangat ahli dalam pertempuran jarak dekat.
Meskipun penguasa Xiao Yan memiliki kekuatan yang besar, masih membutuhkan ruang untuk ditampilkan. Jika jarak mereka terlalu dekat, lawan akan menutupnya dengan kuat. Tentu saja, Xiao Yan secara alami dapat memikirkan hal ini. Karenanya, saat Yao Sheng memasuki radius 3 meter dari tubuhnya, dia akhirnya pindah. Seseorang hanya bisa melihat kilatan cahaya perak di bawah kakinya. Selanjutnya, tubuhnya mundur beberapa langkah seolah-olah telah berteleportasi. Penguasa berat di tangannya tiba-tiba memotong secara horizontal. Kekuatan yang kuat menyebabkan busur bercahaya melingkar terbentuk di tubuh penguasa. Suara tajam menusuk tajam dari angin kencang menderu tanpa henti. Yao Sheng jelas agak terkejut karena Xiao Yan mampu menarik jarak di antara mereka dari jarak sedekat itu. Dia merasakan tekanan angin yang datang padanya. Dengan tawa dingin, jari-jari kakinya menempel di tanah dan tubuhnya tiba-tiba melayang. Kedua belati di tangannya dengan keras menusuk dengan cara seperti kilat. Ding! Kedua belati itu secara tidak sengaja menusuk keras penguasa berat yang berada di bawahnya. Percikan api ditembakkan ke segala arah dan kekuatan yang kuat dengan mudah menekan penggaris berat. Meskipun belati tidak berspesialisasi dalam serangan langsung dan keras, kekuatan Yao Sheng sebenarnya jauh melampaui Xiao Yan. Oleh karena itu, di bawah penguatan Douqi di tubuhnya, belati yang kompak dan lincah mampu menahan penguasa berat yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Ini adalah keuntungan memiliki level yang lebih tinggi. Saat kedua belati menekan penggaris yang berat itu, lengan Yao Sheng melengkung. Dia meminjam kekuatan penguasa yang berat dan berjungkir balik di udara. Segera, kakinya melangkah ke langit, dan tubuhnya seperti elang menangkap mangsanya saat melesat ke arah kepala Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Kedua belati di tangannya membawa angin dingin yang tebal yang menyebabkan kulit seseorang menjadi mati rasa. Xiao Yan mengangkat alisnya saat dia menghadapi variasi serangan ganas yang tiba-tiba dari Yao Sheng ini. Sebuah cahaya bersinar di bawah kakinya, dan tubuhnya sekali lagi langsung mundur beberapa langkah. Penguasa berat di tangannya mengayun ke atas dari posisinya yang lebih rendah dengan cara yang biasa saat ia memotong. Yao Sheng agak terkejut saat serangannya gagal. Tubuhnya seperti ikan di air saat di udara. Dengan putaran yang aneh, penguasa berat itu bergerak di sepanjang tubuhnya dan terbang mendekat. Saat serangan Xiao Yan juga dihindari oleh lawan, dia menarik penguasanya dan melangkah mundur. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Sheng yang telah mendarat di tanah, dengan aman berdiri tidak jauh di depannya. Pertukaran antara kedua orang ini tidak berlangsung lama, tetapi itu sangat berbahaya. Selama kesalahan kecil dilakukan oleh salah satu pihak, penguasa atau belati yang berat itu akan menyebabkan pihak lain terluka parah. Sebagian besar orang di stadion tidak dapat melihat tingkat bahayanya. Mereka hanya bisa melihat dua sosok manusia yang dengan cepat terjalin satu sama lain selama pertukaran ini. Kemudian seseorang melompat ke udara dan mendarat di tanah sesaat kemudian. Sekali lagi konfrontasi antara kedua belah pihak terbentuk. Tentu saja, berbagai praktisi di platform tinggi telah menyaksikan dengan jelas pertukaran ini. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan teriakan, baik, ketika kedua orang itu berpisah. Di dalam arena, Yao Sheng dengan lembut mengusap kedua belati di tangannya. Tatapan yang dia gunakan untuk menatap Xiao Yan mendapatkan kesungguhan tambahan. Selama pertukaran seperti kilat tadi, pengalaman bertempur yang kaya yang terakhir tidak memungkinkan Yao Sheng untuk mendapatkan keuntungan sedikit pun. Saya tidak bisa berakhir seri. Jika tidak, VR tidak akan senang. Tatapan Yao Sheng berkedip saat pikiran berputar dengan cepat di sekitar hatinya. Kecepatan dan pengalaman bertarung pihak lain tidak kalah dengan milikku. Saat ini, keuntungan saya adalah kekuatan saya yang sebenarnya lebih kuat darinya. Kalau begitu, aku harus menggunakan levelku untuk menekannya. Saat pikiran ini jatuh, tubuh Yao Sheng sedikit bergetar. Segera, Douqi berwarna hitam, yang mengandung bau amis, tiba-tiba meletus dari tubuhnya dan berputar di sekitar tubuhnya. Douqi berwarna hitam ini sangat aneh. Sekilas, itu agak kental. Jejak air berwarna hitam samar keluar darinya dan mendarat di tanah, membentuk noda air kecil. Menyusul lonjakan Douqi Yao Sheng, aura bertekanan segera terbentuk dan menutupi setengah arena. Di bawah tekanan semacam ini, orang-orang yang levelnya lebih rendah darinya akan memiliki kecepatan dan pemulihan Douqi sedikit berkurang.
Ini adalah taktik yang umum digunakan ketika orang dengan level yang lebih tinggi menghadapi orang dengan level yang lebih rendah. Tentu saja, penindasan Douki semacam ini secara alami tidak berdampak banyak pada Xiao Yan. Doukinya yang telah berubah setelah menelan api surgawi, mampu sepenuhnya melindungi dari penindasan tersebut. Layar Douki berwarna hijau perlahan menyebar dari tubuh Xiao Yan. Tekanan yang terbentuk dari Douki ini juga melonjak, menempati sudut kecil arena. Tempat-tempat lain benar-benar ditempati oleh Dou Qiao Sheng yang sangat sombong. Xiao Yan benar-benar tidak diuntungkan dalam konfrontasi Douki. Ini adalah celah yang merupakan hasil dari kekuatan sejati seseorang. Meskipun kemampuan bertarung Xiao Yan tidak lemah, kemampuan bertarung seseorang tidak banyak berguna dalam konfrontasi semacam ini. Tidak peduli seberapa kuat Anda, ini adalah celah di level kami. Yao Sheng tidak bisa menahan tawa dengan bangga saat dia menatap Xiao Yan, yang telah ditekan dalam pertukaran Douki ini sampai dia tidak bisa melawan. Xiao Yan melirik Yao Sheng yang bangga. Kedua tangannya perlahan membentuk segel aneh. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menangis di dalam hatinya. Api tiga perubahan misterius, perubahan teratai hijau. Saat teriakan itu jatuh, api berwarna hijau yang melonjak tiba-tiba meletus dari tubuh Xiao Yan, memandikannya dengan api. Sesaat kemudian, nyala api menyusut ke tubuh Xiao Yan seperti kilat. Namun, saat nyala api kembali ke tubuhnya, Douki Xiao Yan segera melonjak. Rambut hitamnya bergerak secara otomatis meski tidak ada angin. Karena melonjaknya Douki di tubuhnya, auranya juga melonjak. Dalam sekejap, auranya dan Yao Sheng akhirnya menempati bagian arena yang terpisah. Gerakan yang tidak ortodoks. Ekspresi Yao Sheng berubah sedikit saat Xiao Yan kembali melawan auranya yang menekan. Mulutnya, bagaimanapun, memberikan senyuman dingin yang menghina. Apapun yang bisa mengalahkanmu adalah ortodoks. Xiao Yan juga tersenyum dingin. Setelah menampilkan api langit tiga perubahan misterius, tingkat kekuatan Douki-nya juga tidak jauh lebih lemah dari Yao Sheng. Saat ini, dia tidak perlu lagi khawatir tentang serangan dengan kekuatan penuhnya yang mudah dipatahkan oleh belati pihak lain. Yao Sheng, kamu tidak bisa kalah dari si cacat ini, dia. Dari platform tinggi, wajah cantik Liu Fei segera menjadi cemas saat dia menatap Xiao Yan, yang auranya tiba-tiba melonjak. Dia tidak peduli tentang apapun saat dia melompat berdiri dan berteriak dengan keras. Namun, sebelum cacat terakhir diteriakkan olehnya, dia merasakan tatapan seperti gunung yang sedingin es melesat ke arahnya dari sisi berlawanan. Tatapannya dengan cepat melihat ke atas. Sebenarnya wanita muda berpakaian hijau itu bernama Sun Er. Awalnya, mengingat karakter Liu Fei, dia pasti akan mengabaikannya. Namun, ketika dia melihat api berwarna emas yang berkedip-kedip samar di pupil dingin itu, rasa dingin muncul di dalam hatinya. Cacat di mulutnya juga ditelan olehnya. Tatapan dingin dari sisi lain perlahan mundur setelah melihat kata-kata menghina Liu Fei belum diteriakkan. Apa yang bisa dibanggakan? Lihat saja bagaimana aku akan mempermalukannya begitu sampah itu dikalahkan oleh tangan Yao Sheng. Dengan sepupu saya yang lebih tua melindungi saya tidak takut padamu, pelacur kecil. Liu Fei berbicara dengan kejam. Ekspresinya hijau saat dia duduk di kursinya setelah ketakutan oleh tatapan dari pihak lain ke titik di mana dia harus menelan kata-katanya. Mendengar suara Liu Fei dari platform tinggi, tatapan Yao Sheng yang dulu menatap Xiao Yan menjadi semakin gelap dan dingin. Jari-jarinya bergerak sedikit, dan cahaya hitam menggumpal di bawah kakinya tanpa meninggalkan jejak. Segera, jari-jarinya tiba-tiba menekan tanah saat tubuhnya mengeluarkan suara, suo, dan langsung mendekati Xiao Yan. Ci. Yao Sheng tidak ragu sedikitpun saat dia memasuki jarak serang. Lengannya bergetar dengan cepat saat dua belati yang seperti dua ular berbisa menarik banyak bayangan saat mereka dengan keras menembus ke arah keseluruhan tubuh Xiao Yan. Dentang. Cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan berkedip-kedip saat dia meminjam kemisteriusan, gerakan 3000 petir. Kakinya dengan gesit bergerak di area kecil saat penguasa berat di tangannya menjadi seperti perisai, melindungi seluruh tubuhnya di belakangnya. Jumlah belati yang tak terhitung jumlahnya yang datang menusuk secara eksplosif itu tanpa henti bertabrakan dengan penguasa berat. Banyak suara dentang yang jelas terdengar seperti nada yang tidak biasa. Xiao Yan memegang penggaris berat itu dengan erat di tangannya.
Pembuluh darah hijau di lengannya berdenyut. Belati itu mungkin tampak ringan dan praktis, tetapi itu seperti batu besar yang hancur saat mendarat di penggaris yang berat. Menambahkan serangan yang sangat intensif itu, Xiao Yan merasakan tangannya menjadi sedikit mati rasa bahkan dengan kekuatannya yang meningkat. Untungnya, serangan intensif seperti itu juga sangat menguras kekuatan Yao Sheng. Serangan seperti badai liar ini berlanjut selama 5 menit sebelum secara bertahap melambat. Sesaat kemudian, bayangan belati itu tiba-tiba menghilang. Tekanan pada penggaris berat juga sedikit berkurang. Xiao Yan dengan kasar menahan penggaris secara horizontal saat dia mundur beberapa langkah. Dadanya naik turun saat dia menatap Yao Sheng yang berulang kali terengah-engah di sisi yang berlawanan. Dia sekali lagi menundukkan kepalanya dan melirik penguasa Xuan berat. Bahkan kepalanya terasa sedikit mati rasa saat dia melihat bintik-bintik putih kecil yang pekat. Serangan semacam ini benar-benar terlalu padat dan intens. Jika dia tidak meminjam tubuh lebar dari penguasa Xuan berat, kemungkinan dia hanya bisa memilih untuk menghindari serangan seperti itu. Orang ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Tatapannya melirik Yao Sheng di sisi yang berlawanan. Setelah konfrontasi ini, dia memang memiliki sedikit pemahaman tentang taktik yang terakhir. Yao Sheng, gunakan kekuatan penuhmu. Jangan main-main dengannya. Yao Sheng mengerutkan alisnya sedikit ketika dia mendengar suara desakan dari seorang wanita sekali lagi terdengar dari platform tinggi. Dia segera mendesah tak berdaya. Tatapannya gelap dan serius saat dia menatap Xiao Yan. Saat lengannya membentuk segel, orang bisa melihat douki berwarna hitam pekat melonjak secara eksplosif dari tubuhnya sebelum membungkusnya. Douki berwarna hitam menyebar berulang kali. Akhirnya, itu seperti klaster douki besar yang mulai menyusut dan berkembang secara ritmis. Sepertinya sedang menyeduh sesuatu. Perhatian meningkat dalam hati Xiao Yan saat dia melihat tindakan Yao Sheng yang agak aneh ini. Douki di tubuhnya meningkat dan siap untuk dilepaskan. Dunia air hitam. Sebuah teriakan pelan tiba-tiba keluar dari dalam douki yang berwarna hitam. Segera, klaster douki berwarna hitam itu tiba-tiba berputar dengan cepat. Suara menderu bergema di seluruh arena. Saat rotasi terjadi, Xiao Yan tercengang menyadari bahwa cairan berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalamnya. Saat berputar, itu pada dasarnya menutupi seluruh arena di dalamnya. Karena Xiao Yan tidak yakin apa sebenarnya benda ini, dia tidak berani membiarkannya menyentuh tubuhnya. Oleh karena itu, tubuhnya dengan cepat mundur dan menghindari cairan hitam yang melesat. Penghindaran berlanjut sesaat sebelum tubuh Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Dia buru-buru menundukkan kepalanya hanya untuk menemukan bahwa kedua kakinya tanpa sadar melangkah ke dalam genangan air hitam. Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya untuk menarik kakinya. Dia tertegun saat menyadari bahwa air hitam sebenarnya mengandung daya isap yang cukup kuat. Selain itu, air hitam ini juga memiliki sifat korosif yang sangat kuat. Hanya dalam sekejap mata, lapisan sepatu Xiao Yan sudah berkarat. Jika bukan karena reaksi cepatnya untuk mengarahkan douki dan membungkusnya di sekitar kakinya, kemungkinan sepatunya akan langsung berkarat. Seluruh arena adalah domainku. Bagaimana Anda bisa mendarat dengan kaki Anda? Anda telah kalah dalam pertandingan ini. Tawa dingin tiba-tiba terdengar. Mata Xiao Yan sedikit menyusut, hanya untuk melihat air hitam memercik secara eksplosif di depannya. Tubuh Yao Sheng keluar dari tempat itu dengan cara yang aneh. Belati tajam di tangannya dengan keras menembus lengan Xiao Yan. Mereka yang berada di platform tinggi segera berseru satu demi satu saat mereka menatap Xiao Yan, yang tidak bisa bergerak karena dia terjebak di genangan air hitam. Dia hanya bisa menerima serangan Yao Sheng secara langsung. Kebanggaan di sudut mulut Yao Sheng menjadi semakin kaya setelah mendengar seruan dari platform tinggi itu. Kecepatan belati di tangannya tiba-tiba dipercepat. Namun, saat dia hendak mengenai targetnya, angin kencang tiba-tiba bertiup ke arahnya. Titik di mana belatinya mendarat kosong. Tubuh Yao Sheng dengan cepat menurunkan dirinya saat serangannya meleset. Dia membuat beberapa putaran aneh saat meringkuk di dekat air, dan tubuhnya dengan cepat mundur lebih dari 10 meter. Hanya pada saat ini dia mengangkat pandangannya dan tertegun menyadari bahwa sosok Xiao Yan tidak ada di arena. Di mana dia? Galeri pengamatan juga tidak pasti karena banyak tatapan memandang ke segala arah.
Wajah Yao Sheng gelap dan serius. Tatapannya sedikit diturunkan, hanya untuk tiba-tiba melihat gambar terbalik di dalam sekelompok air hitam. Tubuhnya langsung menegang saat dia segera mengangkat kepalanya dengan gerakan tiba-tiba. Yang dia lihat hanyalah seorang pria muda berjubah hitam yang tergantung di udara. Di belakangnya ada sepasang sayap hitam ungu besar. Sayap itu mengepak perlahan. Dia tampak seperti dewa. Saat Yao Sheng mengangkat kepalanya, semua orang di galeri tontonan juga mengangkat pandangan mereka pada saat bersamaan. Mereka tercengang saat melihat sepasang sayap di belakang Xiao Yan. Douki berubah menjadi sayap? Selain galeri tontonan, mereka yang berada di platform tinggi dan bahkan di kursi juri mengeluarkan suara menghirup udara dingin satu demi satu. Tatapan semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bab 567. Mengatasi dunia air hitam. Seluruh stadion hening saat pemuda berjubah hitam itu mengepakkan sayapnya, tergantung di udara. Wajah Sukian di kursi hakim juga agak tertegun. Namun, matanya secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Ini karena ketika tatapannya sekali lagi menyapu sayap di punggung Xiao Yan, tatapannya yang tertegun secara bertahap berubah menjadi pemahaman yang tiba-tiba. Ini sebenarnya adalah teknik Dou terbang. Hei, sungguh tidak terduga bahwa anak kecil ini bahkan bisa mendapatkan teknik Dou yang langka seperti itu. Saat Sukian menunjukkannya, sesepuh lainnya juga tiba-tiba mengerti. Orang biasa mungkin belum banyak mendengar tentang teknik Dou terbang. Namun, dengan pengalaman mereka telah mendengar sedikit tentang teknik Dou yang sangat langka. Untungnya, aku hampir berpikir sedetik di sana bahwa anak kecil ini telah maju ke kelas Douang. Beberapa sesepuh diam-diam menyeka keringat dingin di dahi mereka. Mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk berlatih selama beberapa dekade untuk mencapai kekuatan mereka saat ini. Jika pemuda di bawah ini, yang bahkan belum genap 20 tahun, telah mencapai langkah ini, mereka akan benar-benar merasakan kesedihan dan kemarahan. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah bahwa orang ini juga merupakan alkemis tingkat 5. Suasana hening di arena berlanjut selama beberapa waktu. Akhirnya, secara bertahap sekali lagi menjadi aktif. Ada juga beberapa orang di platform tinggi yang telah mengenali asal-muasal sayap di punggung Xiao Yan dan menghela nafas lega karena ini. Segera ada kecemburuan di dalam arena. Teknik Dou terbang mungkin tidak sebanding dengan sepasang sayap Douki yang sebenarnya, tapi masih bisa memungkinkan seseorang terbang di langit. Ini adalah target yang dikejar banyak orang. Apalagi saat kelas Douang sangat jauh. Seseorang tidak tahu kapan tepatnya sebelum seseorang dapat berlatih sampai level itu. Ini sebenarnya adalah teknik Dou terbang. Wajah kusam Yao Sheng di dalam arena juga berangsur pulih. Dia bisa dengan jelas merasakan aura Xiao Yan belum naik ke kelas Douang. Ketika dia dengan hati-hati mempelajari bentuk sayap ungu hitam, hatinya tiba-tiba mengerti. Tubuhnya yang tegang juga mengendur perlahan. Yao Sheng tidak akan terlalu takut padanya selama pihak lain belum benar-benar mencapai kelas Douang, bahkan jika lawannya memiliki keuntungan terbang. Kaki Yao Sheng berdiri di air hitam aneh yang menutupi seluruh arena. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Xiao Yan di langit sebelum berbicara dengan senyum dingin. Aku tidak percaya kamu bisa terus berada di langit. Menurut pengetahuan saya, terus-menerus menampilkan teknik Dou terbang menghabiskan cukup banyak Douki, kan? Tangan Xiao Yan dengan erat memegang penguasa berat di langit. Tatapannya menatap arena di bawah saat dia sedikit mengernyit. Seperti yang dikatakan Yao Sheng. Pada saat ini, seluruh arena telah sepenuhnya berubah menjadi domain Yao Sheng. Saat dia mendarat di tanah, dia akan terjebak di air hitam yang aneh itu. Xiao Yan mungkin dapat mengisolasi sifat korosif itu, tetapi kekuatan isapnya akan menghambat kecepatannya ke tingkat yang berbeda-beda. Saat menghadapi lawan yang berspesialisasi dalam kecepatan cepat, seperti Yao Sheng, sedikit pengurangan kecepatan dapat mengakibatkan seseorang ditekan ke posisi yang tidak menguntungkan. Yao Sheng memegang erat sepasang belati hitam tua. Dia tersenyum dingin saat dia melihat Xiao Yan yang digantung di udara. Dia tidak menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Karena Xiao Yan memiliki keuntungan berada di langit, jangkauan serangan Yao Sheng tidak dapat menghubunginya. Jika dia dengan paksa melompat ke udara dan menyerang, maka dia akan menjadi papan target pihak lain.
Karenanya, tetap diam selama momen seperti ini adalah pilihan terbaik. Ini memang cukup merepotkan, Xiao Yan perlahan mengepakkan sayap di punggungnya saat tubuhnya turun drastis. Dou Qi berwarna hijau membentuk lapisan energi samar di permukaan tubuhnya. Penguasa berat hitam gelap juga sepenuhnya ditutupi oleh Dou Qi. Tatapannya menatap tajam ke arah Yao Sheng di arena sementara cahaya perak samar tiba-tiba terbentuk di bawah kakinya. Sesaat kemudian, sayap di punggungnya mengepak, meminjam kekuatan angin. Gerakan 3000 petir, dilepaskan hingga batasnya. Itu sampai pada titik di mana selain beberapa orang yang tersisa hanya bisa melihat tubuh Xiao Yan gemetar sebelum meninggalkan bayangan sisa yang terlihat sebagian di langit. Lonjakan tiba-tiba dalam kecepatan Xiao Yan menyebabkan ekspresi Yao Sheng sedikit berubah. Sebelum Xiao Yan tiba secara langsung, kekuatan dari kecepatannya sudah menyerang, menyebabkan air hitam di tanah terbang. Bayangan hitam samar tiba-tiba muncul di mata Yao Sheng. Kakinya bergerak sedikit dan tubuhnya tampak seperti seluncur es saat dia berteleportasi di atas air hitam. Saat tubuhnya bergerak, penggaris berat yang berisi suara angin deras yang tajam juga bersarang di dekatnya saat itu jatuh dengan keras sambil membawa gelombang rasa sakit yang membara. Ketika peretasan penguasa berat meleset, arah kekuatannya berubah hampir seketika, dengan paksa menghentikan gerakan meretas ke bawah. Penguasa itu dipelintir dan gerakan memotong diubah menjadi gerakan menyapu yang memotong ke pinggang Yao Sheng. Tingkat respons yang digunakan Xiao Yan untuk mengubah serangannya jauh melebihi ekspektasi Yao Sheng. Oleh karena itu, ketika penguasa berat itu berubah arah, seluruh tubuh Yao Sheng dipenuhi keringat dingin. Di saat kritis ini, kakinya di atas air hitam tampak tergelincir tanpa berpikir, menyebabkan tubuhnya terjatuh ke belakang. Saat dia jatuh dengan keras ke air, dia dengan cerdik menghindari penguasa yang berat itu. Saat tubuh Yao Sheng mendarat di air hitam, tidak hanya dia tidak menerima perlawanan sedikit pun, tetapi dia juga berakhir seperti ikan di air. Tubuhnya terbaring di air dan berkelebat dengan cara yang aneh. Segera, dia muncul di bawah Xiao Yan yang kurang dari 2 meter dari tanah. Kedua lengannya bergetar dan belati hitam pekat itu seperti ular berbisa, membawa angin dingin yang tebal saat mereka menembus dada Xiao Yan. Bang! Saat belati hendak mencapai tubuh Xiao Yan, angin tak terlihat yang kuat tiba-tiba menekan. Saat terhalang oleh angin ini, serangan Yao Sheng berhenti sejenak. Di sisi lain, Xiao Yan meminjam kekuatan pendorong ini dan sekali lagi melompat ke udara, melarikan diri dari jangkauan serangan Yao Sheng. Ci! Yao Sheng tanpa sadar menggerakkan sudut mulutnya. Dia mengeluarkan suara mengejek setelah dia kehilangan kesempatan untuk menyerang, yang sulit didapat. Selama pertarungan yang terjadi dalam sepersekian detik, baik Xiao Yan dan Yao Sheng sekali lagi menyelesaikan satu putaran pertemuan berbahaya. Kedua belah pihak masing-masing memiliki sepasang sayap dan kelincahan yang hebat di atas air hitam dan mereka memiliki perkiraan pemahaman tentang kecepatan satu sama lain. Mata semua orang di luar arena membara dengan semangat karena pertarungan seru ini. Orang ini tampaknya tidak terpengaruh oleh kekuatan isap air hitam. Sebaliknya, dia bahkan lebih gesit, seperti ikan yang memasuki air. Xiao Yan dengan lembut bergumam sambil merajut alisnya dan memperhatikan Yao Sheng, yang bersandar di dekat air hitam. Ketangkasan aneh yang ditunjukkan Yao Sheng di atas air hitam sebelumnya telah melebihi ekspektasinya. Jika dia tidak menunjukkan telapak api, pada saat-saat genting terakhir untuk mengguncang udara dan melepaskan angin untuk memperlambat serangan lawan, kemungkinan dia akan menerima beberapa luka dalam pertukaran ini untuk saling menguji. Sepertinya saya harus berurusan dengan air hitam ini. Jika tidak, kekuatan serangan orang ini melonjak lebih dari 20% saat berada di atasnya. Sebuah pikiran dengan cepat berputar di dalam hati Xiao Yan saat matanya berkedip. Tidak peduli betapa anehnya air hitam ini, pada akhirnya memiliki sifat air. Selama ini adalah air, saya tidak takut saya tidak akan bisa menguapkan semuanya. Xiao Yan tidak memiliki keraguan sedikit pun saat pikiran ini melintas di hatinya. 10 jarinya menjentikkan lembut dan benang api berwarna hijau yang sangat kecil segera keluar dari ujung jarinya. Mengikuti kemunculan api ini, suhu arena meningkat tajam. Yao Sheng mengamati 10 pelas gumpalan api berwarna hijau yang tersebar di langit dari dalam arena. Ekspresinya sedikit berubah. Ini terutama terjadi ketika tatapannya menyapu senyum dingin di sudut mulut Xiao Yan.
Hatinya sedikit tenggelam setelah itu. Pergilah. Xiao Yan menjentikan jarinya sambil melayang di udara. Segera, 10 pelas gumpalan api kecil ditembakkan. Tubuh Yao Sheng berputar dan dengan cepat mengelak saat dia merasakan api berwarna hijau terbang. Namun, nyala api ini tidak diarahkan ke Yao Sheng. Sebaliknya, mereka bertahan sekitar setengah kaki di atas arena, dengan cepat berputar-putar. Interaksi jarak yang sedemikian dekat menyebabkan air hitam, yang tersebar di atas tanah, dengan cepat mengering dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Air tidak bisa menahan suhu menakutkan dari api inti teratai hijau. Cukup banyak orang di platform tinggi berseru pelan saat mereka melihat air hitam yang semakin berkurang. Tidak disangka Xiao Yan akan menggunakan metode semacam ini untuk menahan dunia air hitam, Yao Sheng. Meskipun metode semacam ini tidak bisa dianggap langka, itu sangat efektif. Tidak ada kekurangan orang di antara mereka yang pernah bertukar pukulan dengan Yao Sheng sebelumnya. Namun, tanpa teknik dou terbang, mereka tidak dapat terbang ke langit dan menghindar saat menghadapi dunia air hitam yang sangat merepotkan ini. Oleh karena itu, mereka hanya bisa dengan kuat menahan gaya isap dan kekuatan korosif. Namun, dengan bertarung sambil terganggu, hanya masalah waktu sebelum Yao Sheng menggunakan kecepatannya untuk menurunkan satu kecepatan kecuali kekuatan lawan Yao Sheng jauh melampaui Yao Sheng. Hehehehe, taktik Xiao Yan benar-benar menyebabkan mata seseorang menjadi pusing. Sepertinya Yao Sheng, yang telah kehilangan efek dunia air hitam, akan ditekan oleh Xiao Yan dalam hal kecepatan. Lin Xiuya tidak bisa menahan tawa saat dia menyaksikan air hitam di arena yang telah berkurang setengahnya. Dia adalah satu-satunya yang bisa menggunakan teknik ini. Dunia air hitam, itu adalah koagulasi dou Yao Sheng dan beberapa cairan beracun khusus. Api biasa akan kesulitan menghadapinya. Han Yu mengangguk sedikit saat dia berbicara. Api itu memang sangat merepotkan, tatapan Lin Xiuya melirik gumpalan api berwarna hijau seperti ular api yang secara acak berlarian. Sebuah kehikmatan melintas di matanya. Liu Qing mengerutkan kening saat dia melihat air hitam yang cepat berkurang di dalam arena dari sisi lain platform tinggi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Yao Sheng dalam masalah. Kecemasan segera melintas di wajah cantik Liu Fei di samping ketika dia mendengar ini. Dia akan berdiri dan berteriak ketika ekspresi Liu Qing tenggelam. Dia berteriak dengan suara rendah. Duduklah. Bagaimana menurutmu penampilanmu dengan berteriak saat menonton pertandingan? Liu Fei hanya bisa kembali ke kursinya dengan penuh keluhan ketika dia dimarahi oleh Liu Qing. Dia menggunakan tatapan kejamnya untuk menatap Xiao Yan yang digantung di udara sambil menggumamkan kutukan. Yang dia lakukan hanyalah mengandalkan teknik dou terbang. Apa yang bisa dibanggakan? Selama bisa mengalahkan lawannya, itu tidak bisa dianggap sebagai tipuan. Pertandingan di mana seseorang menetapkan segala macam aturan tidak lain adalah perdebatan antar anak. Dalam kehidupan nyata dan pertandingan kematian, orang mati tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan perselisihan. Liu Qing menjawab dengan lemah. Tatapannya yang melirik ke arena tiba-tiba mengeras saat dia menghela nafas. Dunia air hitam, milik Yao Sheng dapat dianggap telah bertemu dengan musuh bebuyutannya. Saat kata-kata Liu Qing terdengar, kumpulan air hitam terakhir di arena berubah menjadi ketiadaan di bawah api yang berputar-putar dan ekspresi hijau marah dari Yao Sheng. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya di langit. 10 lebih gumpalan api berwarna hijau, yang telah menjadi jauh lebih kecil, ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Dia samar-samar memandangi wajah hijau Yao Sheng yang marah sebelum mengepakkan sepasang sayap di punggungnya. Penguasa berat di tangannya sekali lagi dibungkus oleh dou yang kuat. Selanjutnya, saya ingin melihat taktik apa yang tersisa. Bab 568. Menang. Wajah Yao Sheng menjadi sangat hijau saat dia menatap Xiao Yan di langit yang memiliki senyum mengejek tergantung di sudut bibirnya. Tangannya mengencangkan cengkraman mereka pada belati saat dia berkata dengan dingin. Bahkan tanpa dunia air hitam, cepat atau lambat kamu akan dikalahkan. Saya tidak percaya bahwa teknik rahasia Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda dapat bertahan lama. Itu cukup untuk menghabisimu. Xiao Yan tertawa pelan. Lengannya bergetar sedikit saat dou berwarna hijau kuat membawa benang api berwarna hijau, yang sulit ditemukan, melompat dan naik ke penguasa yang berat.
Tatapannya menatap tajam ke arah Yao Sheng di bawah, yang seluruh tubuhnya tegang. Sesaat kemudian, Xiao Yan tiba-tiba mengepakkan sayapnya, hanya untuk mendengar sedikit suara, "Shua." Tiba-tiba, bayangan hitam samar-samar muncul dengan aneh di belakang kepala Yao Sheng. Penguasa berat di tangannya membawa kekuatan yang liar dan keras saat itu dengan kejam dibajak ke bawah. Angin ganas itu tampaknya berniat untuk mengoyak udara di depannya. Yao Sheng merasakan sesuatu saat angin dari punggungnya berbunyi. Kakinya menginjak tanah dengan keras, dan uap air hitam tiba-tiba melonjak dari bawah kakinya. Akhirnya, itu bertabrakan dengan penguasa yang berat itu. Engah! Saat keduanya bersentuhan, penguasa berat itu memanaskan air hitam pekat sampai berubah menjadi kabut agak kehitaman dengan cara yang sangat mudah. Namun, saat jatuh, ruang di depannya kosong. Setelah meminjam penghalang instan dari uap air tadi, Yao Sheng sudah menggunakan kelincahannya untuk menarik beberapa meter. Serangan oleh penguasa berat Xiao Yan baru saja jatuh ketika Yao Sheng yang gelap dan kejam sekali lagi menerkam dengan cara seperti kilat. Sepasang belati hitam gelapnya dengan cepat berputar di antara 10 jarinya. Mereka seperti dua ular berbisa, mudah fatal dan dipenuhi dengan kilau dingin yang pekat. Xiao Yan mengangkat alisnya saat melihat Yao Sheng datang menyerang secara langsung. Dou Qi di tubuhnya seperti sungai deras yang dengan cepat mengalir tanpa henti di dalam jalur Qi-nya. Itu mengisi berbagai bagian tubuhnya dengan jumlah yang sangat besar dan memberinya kekuatan. Kedua tangannya memegang penggaris yang berat itu dengan erat saat teriakan pelan terdengar dari tenggorokannya. Segera, penguasa berat sekali lagi dengan kejam menusuk ke depan. Karena angin kencang, angin itu menarik semua udara di area di mana penguasa berat itu lewat. Suara ledakan gas rendah dan dalam bergema berulang kali, menusuk gendang telinga seseorang. Di bawah serangan ini, jarak antara mereka berdua pada dasarnya tertutup dalam sekejap mata. Namun, saat kedua belati Yao Sheng melakukan kontak dengan penguasa berat, tubuh mereka secara aneh berputar. Tubuh mereka menggunakan sikap yang unik saat mereka bersandar di dekat permukaan penguasa berat dan berputar beberapa kali sebelum mereka tiba-tiba muncul di tempat di mana Xiao Yan memegang penguasa berat. Dengan senyum gelap dan dingin, belati tajam di tangannya meluncur begitu saja ke arah tangan Xiao Yan. Beberapa seruan terdengar di stadion saat semua orang menatap Xiao Yan. Yao Sheng tiba-tiba membuli untuk mendekatinya. Di bawah jarak sedekat itu, kekuatan penguasa berat pada dasarnya diblokir sepenuhnya oleh pihak lain. Menurut situasi normal, Xiao Yan kemungkinan besar akan ditekan oleh Yao Sheng sampai dia berakhir dengan kekalahan setelah ini. Selain itu, jika Xiao Yan ceroboh, belati seperti ular yang licik, ganas, dan beracun itu bahkan akan meninggalkan luka yang cukup dalam di tubuh Xiao Yan. Hanya ada beberapa orang yang menyatukan alis mereka sementara seluruh stadion berseru. Dengan pengalaman dan kecepatan bertarung Xiao Yan, bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain memasuki titik buta serangannya sendiri dengan mudah? Wajah Liu Fei sangat bersemangat sehingga wajahnya agak memerah saat dia melihat Xiao Yan menghadapi situasi yang berbahaya. Dia hampir bersorak. Namun, mata Liu Qing, yang duduk di sampingnya, menatap tajam ke wajah Xiao Yan. Tidak ada sedikit pun kepanikan di sana. Sebaliknya, itu samar-samar berisi senyuman dingin. Hatinya segera tenggelam sedikit. Di bawah tatapan fokus yang tak terhitung jumlahnya di arena, dua belati Yao Sheng mendekati tangan Xiao Yan. Angin dingin yang padat menyebabkan pori-pori di tangan Xiao Yan terbuka. Saat belati mendekati tangan Xiao Yan, kegembiraan di sudut mulut Yao Sheng meluas. Sama seperti belati itu sangat dekat dengan Xiao Yan, yang terakhir akhirnya bergerak. Dia tidak melakukan serangan balik yang mengejutkan, melainkan mengambil inisiatif untuk melepaskan penguasa berat di tangannya. Penguasa berat itu terbang di udara dan mendarat dengan berat di tanah. Suara yang jernih membuat beberapa orang menghela nafas. Bisakah pertarungan masih berlanjut setelah dia kehilangan senjatanya? Tentu saja, ada cukup banyak orang yang mengadopsi pemikiran lain. Pada saat ini, mereka tiba-tiba teringat adegan pertarungan Xiao Yan dengan Bai Sheng di arena pertarungan. Pada saat itu, kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan setelah kehilangan senjatanya bahkan lebih liar dan lebih ganas dari sebelumnya. Tindakan Xiao Yan meninggalkan senjatanya menyebabkan kegembiraan liar melonjak ke wajah Yao Sheng. Momen ini tidak membuatnya ragu lagi. Belati di tangannya tiba-tiba ditutupi oleh Dou Qi berwarna hitam.
Saat benang Douki tertinggal di atasnya, bau ikan yang aneh tiba-tiba memenuhi arena. Duri terendam imajiner. Teriakan gelap yang mengandung rasa dingin yang pekat dikeluarkan saat sepasang belati dengan cepat bergetar dengan cara yang aneh. Benang udara hitam menutupi mereka saat belati bergetar. Udara hitam tampak seperti ular beracun yang memiliki roh yang melesat ke segala arah. Pada saat ini, setiap utas udara hitam memiliki kekuatan untuk menembus batu besar. Xiao Yan dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa uap hitam yang datang terbang dari segala arah ini tidak hanya memiliki kekuatan yang mengejutkan, mereka juga mengandung racun yang fatal. Saat dia melihat mereka, tangan Xiao Yan dengan cepat membentuk segel di depannya. Dia segera mengeluarkan teriakan lembut dan gumpalan api berwarna hijau dengan cepat melonjak keluar dari roh penerimaan di dalam pusaran. Saat api di dalam tubuhnya melonjak keluar, bagian luar tubuh Xiao Yan sekali lagi dibungkus oleh nyala api. Selain itu, saat nyala api berkedip, itu diaglomerasi menjadi baju besi api dalam sekejap mata dengan kecepatan seperti kilat. Ci. Karena benang hitam yang tak terhitung jumlahnya mengenai armor, itu tampak seperti es bertemu minyak mendidih saat suara, ci, berulang kali dipancarkan. Kekuatan yang cukup untuk menembus batu besar hanya menyebabkan baju besi api menjadi sedikit penyok. Saat benang hitam melonjak secara eksplosif, dua cahaya dingin yang pekat menyala. Dengan momentum secepat kilat, mereka segera menusuk dengan keras menuju armor api. Segera, dua suara logam bening bergema dari dalam arena. Kedua belati hitam pekat itu sangat besar. Meskipun baju besi api hijau sangat kuat, itu masih ditembus dengan kedalaman setengah jari. Meskipun ditembus, ini adalah batas belati. Suhu yang sangat panas pada baju besi api langsung menyebabkan belati hitam gelap menjadi merah menyala. Yao Sheng memegang erat belati dengan tangannya saat belati mengeluarkan suara, cici, dan uap putih keluar dari belati tersebut. Situasi seperti itu mengejutkannya ke titik di mana dia buru-buru menggerakkan doukinya dan membungkusnya di tangannya. Meskipun demikian, dia masih merasakan sakit yang membakar yang secara bertahap menjadi lebih kuat. Yao Sheng dengan keras mendorong belati itu, tetapi mereka tidak bergerak sedikit pun. Tak berdaya, dia hanya bisa dengan cepat melepaskan tangannya. Saat dia mundur, tatapannya menatap tajam ke arah Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya terbungkus dalam baju besi api. Pada saat ini, dia tampak samar-samar melihat kilatan tatapan mengejek dari bawah helm. Api hijau Douki tiba-tiba melonjak, dan api helm yang menutupi kepala Xiao Yan langsung menghilang. Wajah Xiao Yan terungkap dengan hilangnya helm. Pada saat ini, mulutnya tampak seperti katak saat ia berdetak dengan gerakan ritmis yang besar. Tangannya dengan cepat membentuk segel. Ini buruk. Hati Yao Sheng, yang terbang mundur, tiba-tiba tenggelam saat dia melihat gerakan Xiao Yan. Namun, saat pikiran ini melintas di hatinya, segel di tangan Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Mulutnya berdetak sebelum dibuka dengan tiba-tiba. Segera, raungan harimau yang sangat jelas yang mengguncang gendang telinga tiba-tiba terdengar eksplosif di dalam arena. Auman hancur emas harimau singa. Suara raungan harimau keluar dari mulut Xiao Yan. Gelombang suara seperti zat melingkar menyebar dengan cara seperti kilat seperti riak. Seketika, itu menyusul Yao Sheng. Kepala yang terakhir segera menjadi pusing. Perutnya terasa mual saat seteguk darah segar melonjak ke tenggorokannya sebelum akhirnya keluar dari sudut mulutnya. Di bawah serangan sonik mendadak ini, Yao Sheng akhirnya mengalami trauma serius. Apalagi pusing yang fatal juga muncul. Dalam pertukaran seperti ini, rasa pusing seperti itu tidak diragukan lagi akan menentukan pemenangnya. Mengingat karakter Xiao Yan, dia pasti tidak akan menyerah pada rasa pusing yang sengaja dibuat ini. Karena itu, saat pikiran Yao Sheng digantikan oleh pusing, tubuh Xiao Yan akhirnya bergerak. Cahaya perak di bawah kakinya berkedip-kedip dan suara petir samar terdengar. Segera, tatapan semua orang menjadi kabur saat tubuh Xiao Yan langsung muncul di depan Yao Sheng dengan cara seperti hantu. Hati semua orang tiba-tiba terangkat ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tahu bahwa pemenang akan ditentukan pada saat ini. Pusing di benak Yao Sheng hanya berlangsung beberapa saat. Namun, ketika pikirannya berangsur-angsur pulih kesadarannya, bayangan hitam sudah muncul di depannya. Saat kejutan meningkat di dalam hatinya, angin yang sangat kuat, yang membawa ledakan sonik rendah, terdengar di seluruh arena. Ledakan oktan.
Yao Sheng sudah kehilangan kesempatan untuk menghindar karena jarak yang begitu dekat. Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan keputusasaan. Suara menghirup udara dingin terdengar di seluruh arena saat ini. Di bawah serangan yang begitu ganas, sepertinya Yao Sheng pasti akan kalah. Yao Sheng telah kalah. Kata-kata samar terlontar dari mulut Liu Qing dan Lin Xiuya pada saat yang bersamaan. Namun, wajah yang pertama terlihat gelap dan serius sedangkan wajah yang terakhir dipenuhi dengan keheranan dan senyuman. Setelah mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Liu Qing, wajah Liu Fei, yang memiliki wajah bersemangat sebelumnya ketika dia mengantisipasi Yao Sheng memukul Xiao Yan sampai yang terakhir memohon belas kasihan, tiba-tiba menjadi pucat-pucat. Mulutnya berulang kali membuka dan menutup sambil berpikir, bagaimana ini bisa terjadi? Tinju yang dibungkus oleh Douki yang kuat melewati penghalang udara dan membawa kekuatan yang tak tertandingi saat itu dengan keras menghantam dada Yao Sheng yang terkejut. Tinjunya berputar dan kekuatan yang dilemparkan ke segala arah diluncurkan. Gruk! Rasa sakit yang hebat ditularkan dari dada Yao Sheng saat kemerahan yang tidak biasa melonjak di wajahnya yang terkejut. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa membantu tetapi dengan liar memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya tampaknya mengalami pukulan serius saat ditembak ke belakang sebelum akhirnya mendarat dengan keras di luar arena. Banyak garis retakan langsung muncul di tanah tempat dia mendarat. Darah segar yang dimuntahkan diuapkan oleh api ketika masih sekitar 2 hingga 3 kaki dari tubuh Xiao Yan. Baju besi api hijau di tubuh Xiao Yan bergetar sebelum dengan cepat berubah menjadi ketiadaan. Xiao Yan perlahan melangkah maju. Dia menatap wajah putih pucat Yao Sheng di luar arena dengan sikap acuh tak acuh. Suara tenang bergema di arena. Kamu kalah. Bab 569. Mempesona. Suara tenang Xiao Yan bergema di sekitar arena, menyebabkan banyak percakapan pribadi tiba-tiba berhenti. Banyak tatapan yang berisi berbagai jenis emosi yang berulang kali terlihat bolak-balik antara orang yang berdiri di arena dan pada Yao Sheng yang tampak menyedihkan di luar arena dengan wajah putih pucat. Keheningan berlanjut sejenak sebelum suara tepuk tangan yang jelas tiba-tiba dimulai. Segera, efek berantai tampaknya telah terjadi saat tepuk tangan meriah datang dari stadion dan membumbung ke awan. Xiao Yan mengangkat kepalanya saat dia mendengar tepuk tangan yang memenuhi stadion. Dia melihat ke tempat di mana Sun Er berada. Saat ini, gadis ini sedang tersenyum manis. Tangan halusnya bertepuk tangan dengan elegan dan menghasilkan tepuk tangan yang mengharukan. Tepuk tangan pertama yang terdengar sebelumnya datang dari tempat ini. Xiao yang tersenyum pada Sun Er sebelum sekali lagi menoleh. Pandangannya tertuju ke arah Liu Qing dan yang lainnya. Setelah melihat yang pertama melihat ke atas, tatapan Liu Qing bertemu dengannya. Dagunya mengangguk sedikit tanpa meninggalkan jejak sebelum perlahan berbalik. Liu Fei, yang mengertakkan giginya dan berulang kali mengutuk di samping, secara otomatis diabaikan oleh Xiao Yan. Xiao Yan memenangkan pertandingan ini. Sukian di kursi hakim juga tersenyum dan berdiri. Tatapannya melihat ke seluruh arena saat dia berbicara perlahan. Saat keputusan Sukian terdengar, tepuk tangan yang bergema di seluruh arena sekali lagi menjadi lebih keras. Tatapan yang digunakan untuk melihat pemuda berjubah hitam di arena memiliki rasa hormat dan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan dalam pertandingan telah benar-benar menundukkan mereka. Xiao Yan sekali lagi melirik wajah pucat Yao Sheng. Sayap awan ungu di punggungnya dengan lembut mengepak, dan tubuhnya terangkat sebelum segera terbang ke platform tinggi. Dengan goyangan bahunya, sayap awan ungu dengan cepat ditarik sebelum akhirnya menghilang di bawah tatapan iri di sekelilingnya. Xiao Yan, kamu benar-benar hebat. Sekarang, saya ingin melihat bagaimana orang itu akan memprovokasi Anda. Wu Hao mengungkapkan keterkejutan di wajahnya saat dia tersenyum dan berbicara sambil memberi Xiao Yan pukulan berat. Pertarungan tadi bisa dikatakan diisi dengan pasang surut. Dia tidak tahu berapa kali hatinya mengepal. Sungguh tidak terduga bahwa Anda benar-benar memiliki teknik dou terbang yang langka ini. Suara penasaran Hu Jia ditransmisikan dari punggung Xiao Yan saat dia juga berbicara dengan wajah iri. Xiao Yan tersenyum dan mengarahkan pandangannya ke wanita muda berpakaian hijau di depannya. Mata cantik yang terakhir juga mengandung sedikit senyum dan kelembutan. Hehehehe, Xiao Yan, selamat.
Dengan mengalahkan Yao Sheng, pada dasarnya bisa dikatakan kamu bisa masuk 10 besar. Tawa hangat terdengar dari belakang Xiao Yan. Xiao Yan berbalik untuk melihat dan menemukan bahwa itu adalah kelompok Lin Xiuya. Saya hanya beruntung. Jika saya tidak secara kebetulan menahan dunia air hitam, sepertinya tidak akan mudah untuk menang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum. Kamu memiliki teknik dou terbang, jadi dunia air hitam tidak terlalu berdampak padamu. Tatapan Lin Xiuya mengarah ke punggung Xiao Yan tanpa meninggalkan jejak saat dia mendecakkan lidahnya dan memuji. Namun, sekarang setelah kamu mengalahkan Yao Sheng, kamu telah mengurangi kekuatan kelompok Liu Qing. Sepertinya tidak akan ada lagi orang yang akan merendahkanmu di masa depan. Tatapan Lin Xiuya diarahkan ke tempat kelompok Liu Qing berada saat dia berbicara dengan senyum menggoda. Saya hanya ingin masuk 10 besar. Tidak terlalu penting bagi saya apakah itu yang pertama atau ke-10 dalam 10 besar. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Dia tidak ingin terlibat dalam kontes antara faksi Lin Xiuya dan Liu Qing. Tujuannya dibalik berpartisipasi dalam kompetisi besar hanyalah untuk mendapatkan tempat 10 besar dan mendapatkan kualifikasi untuk masuk ke tingkat bawah, menara pemurnian Ki Langit berkobar. Karena peringkat pertama dan ke-10 sama-sama memiliki kualifikasi untuk melakukannya, tidak apa-apa selama dia bisa mendapatkan tempat di 10 besar. Lin Xiuya tertawa. Dia juga telah mendengar makna dalam kata-kata Xiao Yan, dan tidak terus terjerat dalam topik ini. Dia mengarahkan kembali percakapan saat dia berkata, "Hehehehe, kita mungkin melakukan perjalanan kembali ke pegunungan yang dalam setelah kompetisi besar. Jika Anda juga memiliki minat, Anda bisa ikut dengan kami. Hal itu sangat bermanfaat bagimu." Hati Xiao Yan melonjak ketika dia mendengar Lin Xiuya mengangkat masalah susu tubuh pendinginan inti. Wajahnya, bagaimanapun, tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun saat dia secara acak berbicara dengan gaya acuh tak acuh. Kita akan lihat kapan waktunya tiba. Namun, kekuatan binatang itu sedikit menakutkan. Tampaknya tidak akan mudah untuk berhasil. Kita bisa coba saja. Ini tidak seperti Anda tidak tahu nilai dari hal itu. Lin Xiuya menghela nafas. Meskipun dia tahu dengan jelas bahwa peluang suksesnya rendah, dia tetap tidak mau menyerah. Xiao Yan mengangguk dengan tidak jelas. Dia sembarangan berbicara sedikit dengan Lin Xiuya sebelum matanya tertarik oleh pertarungan yang intens di dalam arena. Pertandingan setelah Xiao Yan juga seru dan berbahaya. Pertarungan di tingkat ini adalah sesuatu yang bahkan mereka yang memiliki penglihatan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk menganggukkan kepala tanda setuju. Para siswa yang dapat mencapai langkah ini semuanya memiliki kekuatan yang pada dasarnya dimiliki oleh puncak akademi dalam. Wajar jika mereka memberi orang lain perasaan mendidih darah yang mempesona saat bertarung. Xiao Yan juga menyaksikan Lin Yan beraksi dalam pertarungan berikutnya. Kekuatan yang terakhir jelas meningkat setelah racun api benar-benar dikeluarkan dari tubuhnya. Menurut perkiraan Xiao Yan, jika seseorang menilai Lin Yan saat ini hanya berdasarkan kekuatannya, kemungkinan dia akan bisa masuk 5 besar. Dalam pertandingan ini, lawannya hanyalah seseorang yang menduduki peringkat ke-19 di peringkat kuat. Dengan demikian, Lin Yan tidak menghabiskan banyak kekuatannya dan berhasil membuat lawannya mengakui kekalahan setelah 20 pertukaran singkat. Tidak lama setelah Lin Yan muncul, dua lawan lain yang diperhatikan Xiao Yan juga muncul satu demi satu. Mereka adalah Liu Qing dan Lin Xiuya. Masih ada kesenjangan antara reputasi Xiao Yan saat ini dan reputasi kedua bintang yang mempesona ini di dalam akademi dalam. Sebagai fokus perhatian utama di stadion, penampilan mereka berdua langsung menarik perhatian semua orang. Segera, teriakan penuh semangat bergema dengan cara yang memekakan telinga di dalam stadion. Orang yang muncul pertama kali adalah Liu Qing. Kali ini, lawannya adalah seseorang yang berada di peringkat ke-11, yang kekuatannya telah mencapai bintang kelas Do Uling. Pangkat dan kekuatan semacam ini sudah sangat dekat dengan puncak di akademi dalam. Namun, dari tingkah laku yang agak pahit yang terakhir ditampilkan ketika dia muncul, tampaknya dia masih sangat tertekan karena memilih Liu Qing sebagai lawannya. Pertarungan berikutnya tidak melebihi harapan Xiao Yan. Saat pertarungan dimulai, aura Liu Qing yang sangat mendominasi dengan kuat menutupi lawan. Setiap kali tangannya yang seperti cakar menyerang, dia akan meninggalkan banyak bayangan di udara.
Serangan cakar tangannya tampak tidak terkendali, dan tidak ada pola yang dapat ditemukan. Meski lawannya telah menggunakan semua kekuatannya, masih ada beberapa luka yang muncul berulang kali. Karena penindasan semacam ini berlanjut selama hampir 10 menit, Liu Qing akhirnya meledak. Kecepatan mengerikannya meledak seketika. Pada saat semua orang pulih, mereka hanya melihat tangan Liu Qing yang seperti cakar berhenti di tenggorokan pihak lain. Saat dia merasakan angin dingin yang padat yang ditransmisikan dari tenggorokannya, ahli yang berada di peringkat ke-11 itu masuk akal untuk mengakui kekalahan. Saat semua orang di galeri menonton menyaksikan pemenang pertarungan ditentukan dalam waktu kurang dari 10 menit, semua orang menghela nafas dan menggelengkan kepala. Dia memang layak menjadi eksistensi 3 teratas di peringkat kuat. Meskipun kekuatan lawan Liu Qing telah mencapai peringkat Do Uling bintang 8 dan tampaknya mendekati Liu Qing yang berada di puncak kelas Do Uling, jarak saat mereka mulai bertarung masih sangat besar. Bahkan orang yang sedikit lebih lemah pun bisa melihat celah itu dalam satu pandangan. Xiao Yan mengabaikan Liu Qing di arena dari platform tinggi dan tidak bisa menahan nafas. Kompetisi besar ini telah mencapai babak kedua, tetapi yang terakhir masih belum menggunakan tombak pembelah gunung di punggungnya. Dengan hanya mengandalkan tangannya, dia mampu menyebabkan begitu banyak ahli mundur secara diam-diam. Kekuatan seperti itu memang menakutkan. Liu Qing ini tampaknya memiliki setengah kaki di kelas Do Uang. Meskipun dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Do Uang yang sebenarnya, dia jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Do Uling biasa. Sun Er di samping Xiao Yan menurunkan matanya yang cantik sedikit saat dia berbicara dengan lembut. Selain itu, mungkin juga Lin Xiuya memiliki kekuatan yang sama. Xiao Yan mengangguk sedikit dan menghela nafas. Mereka memang dua orang yang sangat kuat. Di akademi dalam ini, sepertinya tidak ada orang lain selain Xian yang bisa menekan mereka. Xiao Yan tiba-tiba menoleh ketika dia berbicara sampai saat ini. Matanya menatap Sun Er dan dia tersenyum licik saat dia bertanya. Bisakah Sun Er melakukannya? Alis panjang Sun Er bergetar sedikit saat dia menjawab pertanyaan. Apa yang dipikirkan Xiao Yan gege? Pas. Meskipun dia tahu dengan jelas bahwa peluang suksesnya rendah, dia tetap tidak mau menyerah. Mata Xiao Yan menatap wanita muda itu, yang tertawa dengan manis, dan pikirannya tiba-tiba menjadi linglung. Sudah berapa lama sejak dia melihat sisinya yang mempesona? Dia memiliki kualifikasi dan kekuatan, tetapi bersedia diam-diam tetap berada di belakangnya untuk melakukan beberapa hal kecil dan tidak penting. Tangan Xiao Yan perlahan mengusap wajah Sun Er yang sedikit memerah saat dia dengan lembut berkata. Gadis, aku tahu bahwa bakat latihanmu sangat hebat. Sudah lama sekali, meskipun saya jarang melihat Anda benar-benar menyerang, saya masih bisa merasakan bahwa kemungkinan kekuatan Anda saat ini jauh lebih kuat daripada saya. Anda tampaknya telah benar-benar menarik pesona Anda di Akademi Jianan, terutama setelah saya tiba. Saya tidak berharap Anda menekan diri sendiri karena saya. Sebaliknya, saya suka cara Anda yang mempesona. Dengan begitu, saya akan memiliki motivasi untuk mengejar Anda. Mata cantik itu terkejut saat mereka mempelajari Xiao Yan yang meratap. Sesaat kemudian, Sun Er tersenyum. Senyumannya yang tanpa celah dan indah membuat mata orang-orang di sekitarnya dipenuhi dengan keterkejutan. Nafas mereka juga terasa sesak. Xiao Yan gege ingin melihat sisi mempesona Sun Er. Wanita muda berpakaian hijau berdiri dengan cantik. Rambut hitamnya diikat secara acak oleh pita ungu. Pada saat ini, ekspresi yang bermartabat dan bangga muncul di wajah di mana senyuman dangkal menggantung. Kebanggaan ini benar-benar berbeda dari Liu Fei yang berjemur dalam kemuliaan orang lain. Sebaliknya, itu adalah kepercayaan diri. Keyakinan pada kekuatan seseorang. Seorang pria yang dipenuhi dengan kepercayaan diri memiliki pesona yang luar biasa sementara seorang wanita yang dipenuhi dengan kepercayaan diri memiliki daya tarik yang sangat unik. Ini bisa dirasakan dengan jelas dari tatapan sekitarnya yang tiba-tiba menjadi panas. Xiao Yan mengamati emosi di wajah Sun Er yang tidak dia kenal, dan senyum perlahan muncul di wajahnya saat dia mengangguk. Setelah kompetisi selesai, aku akan membiarkan Xiao Yan gege melihat Sun Er yang paling mempesona. Wanita muda itu memberikan senyum manis dan lembut saat dia memandangi wajah gembira Xiao Yan. Segera, dia menambahkan. Dan juga sebelum kita berpisah. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share.
Bab 570. Satu pengganggu dan satu kuat. Ni. Dou Qi di tubuhnya meningkat dan siap untuk dilepaskan. Tidak lama setelah Liu Qing masuk dan keluar arena, Xiao Yan akhirnya menunggu cukup lama untuk melihat penampilan Lin Xiuya di arena. Xiao Yan sangat penasaran dengan ahli yang berada di depan Liu Qing ini. Li Xiuya tidak dapat menampilkan ketajaman yang terkait dengan pangkatnya jauh di pegunungan karena lawannya adalah binatang ajaib kelas Do Uang dan dia sibuk menghindar sepanjang waktu. Namun, dari penampilan bagaimana dia masih bisa melompat-lompat dengan cara yang begitu hidup setelah menerima pukulan berat dari kera langit setan salju, yang telah membangunkan garis keturunannya yang liar dan kejam, tampaknya kekuatan orang ini adalah miliknya. Kelompok yang menakutkan. Munculnya Lin Xiuya tidak diragukan lagi adalah salah satu dari sedikit sorotan dari kompetisi hari ini. Selain itu, popularitasnya di dalam akademi dalam adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Liu Qing. Sikapnya yang biasanya mudah didekati dan hangat membuatnya sangat mudah untuk membiarkan orang lain mendapatkan perasaan yang baik tentang dia. Bahkan seseorang yang ulet seperti Xiao Yan mengalami kesulitan membentuk permusuhan apapun terhadapnya. Oleh karena itu, saat dia memasuki arena, galeri tontonan di sekitarnya mulai memancarkan sorakan yang memekakkan telinga. Wajah beberapa siswi juga menjadi memerah saat tatapan mereka membawa rasa malu dan gembira saat melihat pemuda berpakaian hijau yang berdiri tegak dan tinggi di arena. Jika seseorang berkata bahwa setiap orang di akademi dalam menyimpan rasa takut dan hormat terhadap Lin Xiuya dan Liu Qing, kemungkinan mereka merasa lebih menghormati yang pertama dan lebih banyak rasa takut untuk yang terakhir. Aura yang sama sekali berbeda yang dipancarkan oleh keduanya memutuskan betapa mereka disambut baik. Xiao Yan bersandar di pagar pembatas. Tatapannya memiliki ketertarikan saat dia menatap Lin Xiuya di arena yang tersenyum ke segala arah. Hati Xiao Yan juga mengandung antisipasi. Lawan Lin Xiuya tiba tidak lama setelah yang pertama memasuki arena. Dia adalah ahli puncak yang menduduki peringkat ke-13 di peringkat kuat. Namun, ahli ini memiliki ekspresi pahit yang mirip dengan apa yang lawan Liu Qing sebelumnya hari ini. Mengingat levelnya, tidak dianggap terlalu sulit baginya untuk masuk 10 besar jika dia memiliki keberuntungan. Sayangnya, sekarang dia telah menarik banyak hal yang menyebabkan dia bertemu dengan Lin Xiuya, seekor harimau yang menghalangi jalannya. Dia pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk masuk 10 besar. Tidak ada banyak ketegangan dalam pertempuran ini sejak awal. Meskipun Xiao Yan berharap bahwa ahli yang menduduki peringkat ke-13 di peringkat kuat akan dapat memaksa Lin Xiuya untuk diam-diam mengungkapkan sebagian dari kemampuannya yang sebenarnya, hal-hal tidak berjalan sesuai keinginannya. Bahkan setelah yang terakhir menunjukkan semua kekuatannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Lin Xiuya masih mempertahankan sikap acuh tak acuh. Pakaian hijaunya tersanjung saat tangannya yang panjang dan bersih, yang sepertinya milik seorang wanita, berulang kali mengencangkan cengkeramannya. Kadang-kadang, kedua telapak tangannya membentuk bentuk yang aneh. Lawan Lin Xiuya tidak berdaya melawan tangan Lin Xiuya. Mereka tetap dekat dengan tubuh mantan seperti belatung di tulang tarsal. Tidak peduli bagaimana yang pertama berjuang, serangannya pada akhirnya dibatasi oleh tangan lawannya. Selain itu, dia tidak benar-benar berhasil menyentuh pakaian Lin Xiuya dari awal hingga akhir. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia melihat tubuh lembut seperti ular Lin Xiuya dari platform tinggi, yang memanjang dan menarik dengan bebas. Dengan mengandalkan medan, dia bisa dengan jelas menyerap situasi pertarungan di matanya. Oleh karena itu, Xiao Yan sangat yakin bahwa serangan tangan aneh Lin Xiuya yang mengganggu harus menjadi semacam teknik dou jarak dekat yang sangat kuat. Hehe, Liu Qing memiliki dua ultima, satu cakar satu tombak. Mampu mengungguli dia dengan satu tingkat, Lin Xiuya secara alami memiliki keterampilan tertinggi yang tidak kalah dengan keduanya. Suara Lin Yan tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan. Dia tersenyum bangga saat melihat Xiao Yan menoleh untuk melihat ke atas. Apakah kamu ingin tahu apa itu? Katakan padaku jika kamu mau. Xiao Yan mengangkat bahunya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Menyadari dengan jelas karakter Lin Yan, orang ini dengan sengaja menolak untuk mengatakan apapun jika seseorang bertindak penasaran saat ini. Seperti yang diharapkan, Lin Yan hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat sikap Xiao Yan yang ceroboh. Dia berjalan maju.
Tangannya meraih pagar pembatas saat dia mengamati pertempuran satu sisi di bawah. Dia tersenyum dan berkata, "Satu pengganggu dan satu kuat. Satu pengganggu dan satu kuat." Xiao Yan mengangkat alisnya dan dengan lembut bergumam. Lin Xiuya telah mempraktekkan semacam teknik Dou yang aneh. Tangan ular mengganggu. Ini seperti apa yang Anda lihat? Dia mampu menggunakan teknik Dou ini untuk sepenuhnya menekan semua serangan Anda dalam area yang sangat kecil. Seseorang dengan kekuatan yang lebih lemah pada dasarnya akan dipermainkan olehnya sampai serangan mereka akan bergerak sesuai keinginannya. Lin Yan mendecakkan lidahnya dan berbicara dengan heran. Tangan ular yang mengganggu, ini dan cakar pembelah peti mati celah besar, milik Liu Qing benar-benar berbeda. Jika yang terakhir dikatakan sangat kuat dan tangguh. Tangan ular pengganggu, ini termasuk tipe yang menggunakan kekuatan lembut untuk menundukkan yang tangguh. Saya telah bertarung dengannya beberapa kali tetapi saya secara aneh dipukul oleh tangan ular pengganggu, itu. Jika seseorang mendiskusikan tingkat kemampuan bentuk, Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya melirik ke arena di bawah dan memang menemukan bahwa ketika Lin Xiuya bergerak, tubuhnya yang seperti ularnya sangat gesit. Setelah tangan-tangan itu menempel pada Anda, kemungkinan besar bukan tugas yang mudah untuk melepaskan diri darinya. Permen lengket, sudut mulut Xiao Yan bergerak, dan memberi nama yang tepat untuk teknik Dou Lin Xiuya. Bagaimana dengan yang disebut yang kuat itu? Xiao Yan dengan lembut bertanya saat matanya berkedip. Hehe, saya juga tidak terlalu yakin tentang yang satu ini. Yang kuat dari Lin Xiuya itu sangat mirip dengan tombak Liu Qing. Sangat sedikit orang yang dapat menyebabkan mereka menggunakan serangan tersebut. Namun, menurut alasan saya, itu pasti semacam teknik pedang Dou yang sangat kuat. Saya telah mendengar desas-desus bahwa itu sangat kuat. Saat itu, bahkan Liu Qing dikalahkan oleh langkah ini. Setelah bertahun-tahun berlalu, saya pikir yang disebut satu yang kuat, bahkan lebih menakutkan. Lin Yan mengusap kepalanya dan tertawa dengan canggung. Ada antisipasi dalam nada suaranya setelah kata-katanya terdengar. Xiao Yan mengangguk dan menghela nafas. Dia memang layak menjadi ahli di Akademi Dalam, hanya lebih lemah dari Xian. Meskipun dia menyembunyikan gerakan membunuhnya, orang biasa masih tidak bisa melawannya. Tidak perlu heran. Selain sejumlah kecil orang istimewa, kedua orang ini berasal dari kelompok siswa tertua di Akademi Dalam. Tak heran jika mereka memiliki prestasi seperti itu. Sebaliknya, Anda baru saja memasuki Akademi Dalam kurang dari setahun yang lalu, namun Anda sudah memiliki kekuatan untuk masuk ke 10 besar. Jika seseorang membicarakannya, Anda adalah monster terbesar. Saya pikir jika Anda diberi cukup waktu, bahkan ratu kekuatan kasar, itu tidak akan menjadi tandingan Anda. Lin Yan melirik Xiao Yan dengan agak aneh. Matanya berulang kali melihat ke segala arah ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir, sepertinya takut kalau ratu kekuatan kasar tiba-tiba muncul. Xiao Yan tertawa dan berkata, "Lupakan, saya tidak ingin mendapatkan posisi Zian. Jika tidak, jika saya membuatnya marah, saya tidak akan merasa sehat karena saya akan menerima pukulan darinya." Lin Yan mengangkat bahunya dan berkata, "Kamu bisa merasakan betapa seriusnya Liu Qing dan Lin Xiuya memandangmu. Saya pikir bahkan jika mereka tidak mengucapkannya dengan suara keras, mereka sangat terkejut dengan pencapaian Anda saat ini mengingat usia seperti itu." Xiao Yan tersenyum dan dengan lembut berkata, "Aku tidak akan tinggal lama di tempat ini. Akademi Dalam hanyalah perhentian sementara." "Apa karena masalah klanmu itu?" "Hehe, saya juga mendapatkan beberapa informasi tentang Anda dari mulut beberapa sesepuh." Tatapan mata Lin Yan yang menatap Xiao Yan tiba-tiba menjadi jauh lebih panas. Panas itu bahkan memiliki sedikit rasa hormat padanya. Menantang sekte dengan elit Dou Zong sendirian dan berhasil pergi dengan selamat setelah itu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang luar biasa sepertimu berhasil melakukannya. Xiao Yan sedikit terkejut sebelum tiba-tiba dia mengerti. Dengan kekuatan Akademi Jianan, kemungkinan besar telah memperoleh informasi tentang dia pada hari pertama dia memasuki akademi. Selain itu, masalah dia menantang sekte awan berkabut telah menjadi sangat terkenal di Akademi Jianan. Siapapun akan bisa mengetahuinya hanya dengan pertanyaan acak. Xiao Yan tersenyum, tapi dia tidak ingin mengatakan apapun tentang topik ini. Menurut timeline saya,
saya mungkin menjadi tetua dan tinggal di akademi dalam selama 1 tahun jika saya masuk 10 besar. Jika Anda ingin kembali ke Kekaisaran Mahamaha pada saat itu dan tidak membenci perusahaan, saya akan mengikuti Anda sedikit. Bagaimanapun, menjelajahi benua adalah sesuatu dalam rencana masa depan saya. Lin Yan menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap wajah tersenyum Lin Yan di sisinya dengan cara tertegun. Sesaat kemudian, dia menganggukkan kepalanya dengan senang. Dengan kekuatan Lin Yan, kemungkinan besar dia akan memasuki kelas Do Uang cepat atau lambat. Seorang ahli Do Uang bisa dianggap cukup berharga bahkan di benua itu, apalagi di dalam Kekaisaran Jiama. Pecahnya bentrokan antara sekte awan berkabut dan dirinya sendiri di masa depan tidak bisa dihindari. Jika dia mengumpulkan beberapa orang yang benar-benar kuat di sisinya, akan jauh lebih santai ketika dia memutuskan untuk bergerak melawan sekte awan berkabut. Aku pasti akan meneleponmu saat itu. Saat mereka berdua mengobrol, pertarungan di dalam arena secara bertahap mendekati akhirnya. Pertempuran ini pada dasarnya berada dalam kendali Lin Xiuya sejak awal sampai akhir. Tangannya yang lembut seperti ular menempel pada lawannya sampai yang terakhir merasa silau dan bingung. Karenanya, pertempuran ini membawa sedikit hiburan, tetapi berakhir setelah berlangsung sekitar 10 menit. Ketika tangan Lin Xiuya dengan tenang menekan dada lawannya, sebuah kekuatan lembut tiba-tiba meletus. Pada saat itu, semua orang tahu bahwa pertempuran ini telah mencapai hasil akhir yang diharapkan. Ayo pergi. Tidak banyak yang bisa dilihat dalam pertempuran berikutnya. Lin Yan melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan sambil menatap lawan Lin Xiuya, yang telah terlempar keluar dari arena di bawah. Dia memimpin untuk berbalik dan keluar dari stadion. Saat dia berjalan, dia berkata, "Sekarang, mari kita tunggu pertarungan untuk 10 besar besok." Namun, saya tidak tahu 3 orang sial mana yang akan tersingkir. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya terlempar ke arena. Secara kebetulan, tatapan Lin Xiuya juga terlempar. Kedua tatapan itu terjalin di udara. Mereka tersenyum satu sama lain tetapi senyuman itu masing-masing mengandung beberapa antisipasi dan gairah di dalam diri mereka. Jelas, kedua orang itu juga sangat menghormati satu sama lain. Ini mungkin karena hubungan antara orang-orang kuat, memungkinkan mereka untuk saling memahami. Meskipun kekuatan Xiao Yan di permukaan tidak memiliki kualifikasi ini, Lin Xiuya dan setiap orang yang jeli tahu bahwa pemuda yang sedikit lebih muda dari mereka ini memiliki kekuatan bertarung yang menakutkan yang sebanding dengan mereka. Mudah-mudahan, saya tidak akan bertemu lawan yang akan membuat saya terlalu pusing besok, Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Dia berbalik dan berjalan menuju Sun Er dan yang lainnya di luar platform tinggi. Akhirnya, dia menghilang dari pandangan semua orang di tengah sorakan keras di dalam stadion. Bersambung ke episode 113. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.